Terima kasih banyak Sapo sudah klik video ini, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Selamat menonton. Enjoy. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video perjalanan saya keliling mengunjungi teman dan lokasi banjir. Dan saat ini lokasi saya sekarang ada di Desa Belo. Ya, saya singgah ke rumah teman dulu di sini ya. Di sini saya mengunjungi rumah channel YouTube Elias Channel. Ini kondisi di bawah rumahnya ya teman-teman. Desa Belo, Kabupaten Sopeng. Dan saya pun melanjutkan perjalanan menuju tembus di jalan alternatif menuju ke Desa Gandrah. Nah, terus saksikan video ini ya. Pokoknya perjalanan ini saya akan bercerita lokasi di mana ini saya lalui. Oke. Sampai ke lokasi banjir yang paling parah juga. Nah, dan ini ada pertigaan, kita masih jalan lurus ya teman-teman. Itu di depan sana adalah kalau belok kanan tembus di Desa Gandrah, bisa juga tembus di Takjuncuh. Saya belok kiri. Jalan ini tembus di Jalan Poros Kota Watang Sopeng. Kita terus ya, aduh, jalanannya ini banyak berlubang-lubang ya Sapo ya. Ini banyak becek-becek sedikit ya. Perjalanan pun kita terus becek lagi ya teman-teman. Ini banyak berlubang-lubang di Desa Belo, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan perjalanan ini pun saya tidak terlalu kencang karena ini masih gerimis-gerimis. Kita takutnya juga tetap jaga kesehatan dan prokes karena masa pandemi ya. Ini tanggal 28 Agustus 2021. Kita belok kiri, karena itu kalau belok kanan menuju ke Kota Watang Sopeng. Dan nama daerah ini itu Mari-Mari guys. Mari-Mari ya Sapo, Mari-Mari. Jadi ini perjalanan saya ke arah timur, Jalan Poros menuju ke Kabupaten Wajo. Saya keliling ya, masih gerimis. Ini jalanannya di sini masih becek-becek, banyak berlubang. Apalagi kalau musim hujan, harus ekstra hati-hati membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jangan sampai itu bannya masuk di lubang gitu ya teman-teman. Dan sebagian di sini musim panen, kadang padi ini sudah menguning sebagian, dan ada juga panen ada tidak pakai helm lagi tempat saya. Oke, ini jalanan nanti sementara perbaikan juga ya, karena ini jalan poros provinsi. Nah, itu terlihat di sana tadi warna putih itu air yang tergenang di sawah. Mengikuti dulu mobil truk ini depan saya. Mobil truk, wah, membawa muatan batu yang cukup besar, tapi tidak ada penutup ya, tapi tidak terlalu berbahaya seperti kalau pasir. Kalau pasir tidak pakai penutup, itu sangat membahayakan pengguna jalan yang lain, bisa kena mata gitu ya. Tapi itu tadi batu. Dan daerah ini
sudah masuk namanya Labalili guys. Labalili ini setelah tadi mari-mari di Desa Belo ya, kita sudah berada di namanya Labalili. Labalili ini jalanannya cukup berlubang. Ini antara 1 dan 2 terpeleset lagi ya teman-teman. Terlihat di kiri saya itu genangan air di sawah karena hari ini tanggal 28 Agustus beberapa titik di Kabupaten Sopeng terendam banjir. Dan nanti setelah Labalili ini kita masuk di namanya Pajalesang. Dan ini Pertamina Labalili. Di sebelah kiri masih perjalanan ke arah timur dari barat menuju ke lokasi Macandre ya. Jalanannya ini dekat Pertamina, lumayan banyak lubang juga ya teman-teman. Ada motor metik depan, kondisi ini sudah banjir, itu air melintas di atas jalan raya. Dan saya pun terus membawa kendaraan terus menuju ke arah timur ya, menuju sentral Cabeng ya. Kondisi sebelah kiri kanan genangan air tidak terlalu tapi lumayan. Kita terus berjalan, terlihat ada depan itu ada lagi air yang melintas di jalan raya. Dan ini airnya tidak terlalu deras, cuma genangan karena mungkin kurangnya saluran air yang melintas sehingga meluap ke atas jalan raya ya teman-teman. Daerah ini itu namanya Labalili, atau dari asal mula Labalili ini. Kalau Labalili bahasa Indonesianya itu kayak senapang, apakah ya begitulah. Dan perjalanan ini terus kita lalui ya. Ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita masuk di di pinggir jalan. Kita terperosok, kita bisa jatuh ke sawah ya teman-teman. Oke, di depan sana itu sudah tidak banjir lagi. Nah, ini biasa-biasa saja lewat jalan ini. Dan kita lokasi ini kita sudah masuk kawasan namanya Pajalesang. Itu terlihat mobil sudah dikasih naik di ketinggian. Itu terlihat tadi banjir, tapi saya tidak singgah ya. Saya terus lihat sebelah kiri, genangan air di bawah rumah warga. Itu terlihat banjir sebelah kanan. Dan ini sekolah juga terendam banjir, sekolah di Pajalesang ya. Nah, kita lihat rumah warga di sebelah kiri
Itu ada 3 rumah sudah tergenang banjir juga. Dan itu di apa namanya, sebelah kanan saya terlihat genangan air di sawah. Itu jerami bekas panen ya. Ini terlihat kuning di atas air. Namun di sini terlihat tidak ada air yang melintas di jalan raya, cuma ada genangan sedikit di Pajalesang. Dan kita akan memasuki kawasan Cak Benge atau dari bunga-bunga. Kawasan Cak Benge itu di sebelah kiri adalah kantor Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng. Dan kita sudah dekat terminal Cak Benge. Dan ini mungkin teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya juga. Ini adalah pertigaan Cak Benge di samping terminal. Ini pos lantas Cak Benge ya, sebelah kiri. Terus terlihat pasar sentral Cak Benge. Dan saya sudah berada di sentral Cak Benge. Dan kondisi jalanannya juga rusak dekat pasar ini, karena ini jalan provinsi. Jadi dananya itu kita menunggu dari provinsi juga. Seandainya ini jalanan desa, mungkin Bapak Bupati sudah memperbaikinya. Tapi ini jalanan provinsi, jadi itu harus menunggu anggaran pusat juga dari provinsi. Dan kita sudah melewati pasar Cak Benge ya teman-teman. Kita di sini masih kondisi ya stabil, cuaca juga sudah cerah. Habis hujan masih ada genangan air di kiri kanan. Wah, kuat juga larinya. Itu cewek ya pakai motor metik di depan saya. Dari tadi selalu di depan saya itu, nggak tahu mau kemana. Wah, ada ibu lagi lewat tidak pakai helm lagi. Ini melanggar lalu lintas. Aduh, tidak pakai helm lagi. Dan itu ada pertigaan, saya akan belok kanan. Ini saya akan belok kanan menuju ke Cak Bendalam, Cak Bengi Laleng. Kalau orang Bugis, Sapo, Cak Bengi Laleng, Cak Bendalam, menuju Jalan Ranjau. Jalan Ranjau ada banjir juga di sana, karena di situ dataran rendah. Ini roda 4 sudah terparkir semua, antisipasi datangnya banjir di sini ya teman-teman. Ini kita akan menuju ke tembus nanti di Jalan Poros Sengkang. Dan ini counter untuk servis handphone di sini ya, itu tadi Arfa. Nah, ini debit airnya juga naik di sini, ternyata belum naik. Biasanya itu air sampai ke sini pertigaan, tidak terlihat jalanan ini. Kalau tidak salah tahun berapa banjir juga di sini. Dan saya terus melaju untuk melihat titik-titik air yang ada di pemukiman warga sambil naik motor ya. Wah, di depan sana ya teman-teman, itu terlihat, aduh, saya langsung belok. Terlihat air juga di situ. Itu penjual bambu di Cak Bendalam. Dan ini ada genangan air di depan saya. Terlihat sekolah, apakah ini sekolah atau kantor ya. Tergenang air juga. Dan jalanan ini menuju ke Jalan Poros Provinsi. Dan saya berjalan lambat di sini ya teman-teman.
motor terparkir sama bentor. Airnya cukup deras di depan ya. Apakah itu di sana ya? Ada pertigaan masuk ke rumah yang punya Anugrah 288. Kalau belok kanan, tapi saya terus maju. Ini airnya cukup deras ya teman-teman. Pokoknya terus saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini diperkirakan banjirnya datangnya, kata warga, biasanya itu banjir di sini datang bulan 9 atau bulan 10, tapi ini datangnya lebih awal. Artinya ini warga dibuat kejutan ya. Ini teman-teman, saya itu ngegas ekstra hati-hati. Aduh, ada anak main air. Terus ini ada warga yang berjalan-jalan sambil main air ya. Terlihat jalanan ini tidak ada kendaraan dari depan, cuma saya saja yang melewati. Mudah-mudahan tidak macet ya. Ini pada main air. Airnya cukup keruh. Ini namanya Cak Ben Dalam. Jalan tembus jalan poros Sengkang dan Makassar. Jadi jalan ini menuju ke jalan poros ya. Dan airnya cukup, ini lumayan. Sampai mesin motor ini, seandainya teman-teman saya bisa lihatkan, tapi saya tidak bisa berhenti di sini. Takutnya kalau berhenti air bisa masuk ke knalpot motor. Ini jalan masuk perumahan. Itu di sebelah kanan tadi saya punya teman di situ di Cak Ben Dalam, namanya Henry. Ya, teman saya sering juga saya temani mancing. Dan sudah terlihat jalan poros di depan. Oke. Ini kalau belok kiri tembus lagi tadi di Pasar Sentral Cabenge. Dan saya akan belok kanan ya. Belok kanan jalan poros ke arah Kabupaten Wajo. Saya akan melihat titik air yang ada di sana di dekat jembatan atau Sungai Walenai. Sungai terpanjang yang ada di Kabupaten Sopeng itu adalah Sungai Walenai atau Salo Walenai Asapo. Dan lokasi ini yang saya lalui namanya Macandre. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu terlihat air genangan di rumah warga. Dan saya akan terus maju melihat titik air yang ada di depan sana. Mudah-mudahan hari ini hujannya tidak awet ya. Dan ini masih kawasan Macandre. Nah, di sebelah kiri sudah ada genangan air juga, tapi tidak terlalu dalam genangan. Dan di depan sana kalau lihat sebelah kiri itu adalah kantor polisi atau Kapolsek Lilirilau. Nah, terjadi kita lihat tadi juga sekilas genangan air, karena kita itu genangan air ya di lokasi Kapolsek Lilirilau. Karena memang kantor ini dataran rendah, selalu menjadi langganan banjir. Dan di depan sana itu adalah jembatan Macandre. Jembatan Macandre, dan sungai ini
adalah namanya Sungai Walenai. Dan setiap itu banjir itu pengumpul kelapa yang hanyut. Ini kerjanya ya. Kelapa yang hanyut itu ditusuk pakai besi terus dikumpul dan bisa itu dikelola dijual karena tidak tahu siapa punya itu kelapa karena kelapa ya hanyut. Jadi warga yang ada di sini memanfaatkan untuk mendapatkan kelapa. Ada teman. Ada ini ya teman-teman, kalau kita belok kiri ini ada lorong, kalau kita belok kiri masuk namanya Lumpule atau Sumpak Jaruk. Jalan itu bisa juga tembus, itu jalan yang alternatif, bisa tembus ke Palapau. Waduh, ternyata di depan sana sudah banjir dan airnya sudah menyeberang, itu sudah melintas di atas jalan raya. Saya berhenti aja di sini ya teman-teman. Kita sampai di sini. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga banjirnya cepat surut. Ya. Akhir dari saya, Bugi Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.